Bayangkan sebuah negara yang begitu dibenci hingga namanya saja bisa memicu perdebatan panas. Entah karena kebijakan pemerintahnya, sejarah kelamnya, atau stereotip yang terus berkembang, negara-negara ini selalu menjadi sorotan dunia. Tapi, apakah kebencian ini benar-benar beralasan? Atau hanya propaganda dan opini yang terbentuk dari media? Dalam video ini, kita akan membongkar negara-negara yang paling dibenci di dunia dan alasan di balik kontroversinya. Amerika Serikat adalah negara adidaya dengan pengaruh besar di berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik hingga budaya pop. Namun, pengaruh besar ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang membencinya. Dari segi kebijakan luar negeri, Amerika kerap dianggap terlalu ikut campur dalam urusan negara lain, terutama dalam konflik di Timur Tengah seperti di Irak dan Afghanistan. Selain itu, kapitalisme yang agresif membuat perusahaan-perusahaan raksasa asal Amerika mendominasi dunia, yang seringkali dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Tidak hanya itu, dominasi budaya Amerika juga sering menjadi perdebatan. Dari Hollywood, musik pop, hingga fast food seperti McDonald's, budaya Amerika menyebar ke seluruh dunia, tetapi tidak semua orang senang dengan hal ini. Banyak negara merasa budaya lokal mereka semakin terpinggirkan akibat serbuan budaya dari negeri Paman Sam. Meski begitu, meskipun banyak yang membenci Amerika, ironisnya negara ini tetap menjadi destinasi impian banyak orang untuk bekerja, belajar, dan mencari kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain dunia, ada Cina, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia yang juga menjadi pusat kontroversi global. Cina sering mendapat kritik karena berbagai isu, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, sistem pengawasan ketat terhadap warganya, hingga sensor internet yang membatasi kebebasan informasi. Tidak hanya itu, ekspansi ekonomi Cina melalui proyek Belt and Road Initiative juga menimbulkan kecurigaan. Banyak negara yang merasa terjebak dalam utang ke Cina akibat proyek infrastruktur besar-besaran yang mereka biayai. Hubungan Cina dengan negara tetangganya juga sering diwarnai ketegangan, terutama dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Hal ini membuat beberapa negara seperti Jepang, Vietnam, dan Filipina merasa waspada terhadap kekuatan Cina yang semakin besar. Namun, meskipun banyak yang membenci Cina, pada kenyataannya dunia tetap sangat bergantung pada negara ini. Hampir semua barang yang kita gunakan sehari-hari, dari gadget hingga pakaian, diproduksi di Cina. Rusia adalah negara yang sering dianggap sebagai ancaman besar oleh dunia barat. Tetapi apakah kebencian terhadap Rusia sepenuhnya beralasan? Banyak orang membenci Rusia karena kebijakan politik dan militernya, terutama setelah konflik dengan Ukraina. Tidak hanya itu, media barat sering menggambarkan Rusia sebagai negara yang penuh misteri dan ancaman, yang semakin memperburuk citranya di mata dunia. Di sisi lain, ada juga stereotip tentang orang Rusia yang dianggap dingin dan tidak ramah. Namun, ini lebih merupakan bias budaya dibandingkan realitas. Terlepas dari berbagai kontroversi, Rusia tetap menjadi negara dengan budaya yang kaya dan prestasi besar, terutama di bidang olahraga dan teknologi. Meski banyak negara yang mencurigai Rusia, tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan militer dan pengaruh politiknya tetap membuatnya menjadi pemain utama di panggung dunia. Tidak seperti negara-negara sebelumnya yang banyak dibenci karena politik dan kekuatan militer, Prancis lebih sering mendapat citra negatif karena stereotip sosial dan budaya. Banyak turis mengeluhkan bahwa orang Prancis dianggap sombong dan kurang ramah terhadap wisatawan, terutama mereka yang tidak bisa berbahasa Prancis. Selain itu, hubungan Prancis dengan negara-negara lain, terutama bekas jajahannya, juga menjadi sorotan. Beberapa negara di Afrika masih merasa bahwa Prancis memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam urusan politik dan ekonomi mereka. Tidak ketinggalan, rivalitas panjang Prancis dengan Inggris juga memunculkan persepsi bahwa negara ini sering meremehkan dunia berbahasa Inggris. Namun, meskipun banyak yang membenci Prancis, budaya dan kulinernya tetap menjadi yang paling dikagumi di dunia. Dari fashion kelas dunia hingga festival film Cannes, Prancis tetap menjadi pusat perhatian di berbagai bidang. Dari semua negara dalam daftar ini, mungkin Israel adalah yang paling kontroversial.
Konfliknya dengan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu isu paling sensitif di dunia internasional. Banyak negara mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina, terutama dalam hal pendudukan wilayah dan perlakuan terhadap penduduk Palestina. Namun, Israel tetap mendapat dukungan kuat dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya, yang membuat ketegangan semakin meningkat. Selain itu, kebijakan keamanan Israel yang sangat ketat sering dikritik sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun banyak yang membenci Israel karena alasan politik dan kemanusiaan, tidak dapat disangkal bahwa negara ini adalah salah satu pusat inovasi teknologi di dunia. Dari sistem keamanan siber hingga teknologi pertanian canggih, banyak inovasi yang lahir dari Israel dan digunakan secara global. Setelah melihat daftar ini, satu pertanyaan muncul, apakah negara-negara ini benar-benar layak dibenci? Pada kenyataannya, kebencian terhadap suatu negara seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sejarah, politik, media, dan stereotip budaya. Kadang, kita membenci sesuatu hanya karena kita diajarkan untuk membencinya, tanpa benar-benar memahami alasan di baliknya. Fakta lainnya, meskipun negara-negara ini sering menjadi sasaran kebencian, mereka tetap memiliki peran penting dalam perkembangan dunia. Jadi, sebelum kita menilai sebuah negara hanya dari opini yang beredar, mungkin ada baiknya kita melihat dari berbagai sudut pandang dan memahami bahwa tidak ada negara yang sempurna. Bagaimana menurut kalian? Negara mana yang menurut kalian paling banyak dibenci dan apakah kalian setuju dengan alasan-alasan di atas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.